Saya sebagai salah seorang aktivis pergerakan perempuan, kali ini ingin berkontribusi tentang kapan perempuan bisa memenuhi undang-undang partai politik pasal 65 yang mengatakan harus menyertakan perempuan sebesar 30%. Kalau kondisi dan sistem pemilu kita sekarang ini masih seperti ini, maka saya pesimis itu akan bisa cepat tercapai atau terwujud, meskipun sudah sangat digaungkan, digerakkan, bahkan dimotori oleh banyak sekali perempuan-perempuan aktivis yang ikut mengkontribusikan diri di dalam dunia politik di seluruh tingkatan, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, apalagi di tingkat nasional. Namun sepertinya ya kalau kembali kepada model dan sistem pemilu kita, maka saya pesimis untuk sekali lagi mengatakannya bahwa ini tidak akan pernah tercapai kuota 30% perempuan itu. Itu satu. Yang kedua, secara keseluruhan saya menilai bahwa pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu yang paling tidak ada satupun ilmuwan, akademisi, praktisi, maupun pengamat, bahkan sampai orang yang selama ini apolitis yang mengatakan bahwa ini adalah pemilu yang kemudian bagus, lancar, sesuai dengan jargonnya, yang kita sebut dengan jujur, adil, kemudian umum dan rahasia. Sangat tidak gitu. Ya kita bisa bayangkan saja bahwa di semua tingkatan kontestasi itu luar biasa gitu. Tidak ada satu pun yang lepas dari ekses. Semua terdampak, semua mengalami apa yang dikatakan dengan ketidakpuasan, baik itu dilaksanakan oleh penyelenggara maupun oleh kontestan maupun oleh katakanlah partisan, dalam hal ini partai politik. Maka kemudian agak jauh lah. Sekali lagi saya mengatakan tidak seperti itu yang sebetulnya atau yang seharusnya kita hadapi di dalam Indonesia yang sudah sekian puluh tahun merdeka, tetapi di dalam bagaimana memilih pemimpinnya, meletakkan nilai-nilai dasar haluan negara mau kemana ke depan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana memberikan karakter terhadap generasi penerusnya, makin tidak jelas. Oleh karena itu, sebagai salah seorang yang ikut berkontestasi dalam politik kali ini, ya kalah adalah suatu hal yang biasa buat saya. Karena saya yakini adalah dalam pertarungan ada kalah, ada menang. Oleh karena itu saya tidak mempersalahkan, tidak mempersoalkan lagi kekalahan saya. Tetapi yang saya persoalkan adalah ketidakjujuran para penyelenggara dan kemudian masyarakat sebagai yang seharusnya berdaulat penuh, meyakini betul bahwa nasibnya akan berubah, nasibnya akan menjadi lebih baik. Kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan yang selama ini diperjuangkan oleh mulai dari kaum dan sampai sekarang itu tidak akan terwujud manakala sang pemilik suara, sang penentu sendiri masih terus pada zona untuk tidak memahami ada apa sebetulnya manfaat kepemiluan itu sendiri. Jadi terjadi pertemuan antara penyelenggara yang menggunakan istilah mumpung sebagai penyelenggara yang memiliki kekuasaan, mempunyai sedikit kemampuan, kewenangan dengan fungsi-fungsi yang melekat, memahami bahwa ini adalah 5 tahun sekali untuk kemudian mungkin bisa panen atau bisa mendapatkan sesuatu yang secara apa ya namanya itu tidak kerja keras tapi dapat bakat kita yang kemudian mumpung
Kita tidak bekerja, kita tidak mengapa-apa, tidak banting tulang, tidak keringetan, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Maka ini sebuah fatalistik di dalam sistem ketatanegaraan. Saya menyayangkan bahwa di sisi lain beberapa orang, sekelompok orang, dan masih banyak orang juga yang kemudian ingin menetapkan yang namanya sistem ketatanegaraan itu lebih baik gitu, tetapi kemudian di sisi lain masih banyak orang yang tidak peduli terhadap bagaimana sebetulnya bernegara yang baik, bagaimana sebetulnya sebuah sistem yang bisa mengantarkan siapapun pemimpin kali ini pasti akan diteruskan oleh yang penggantinya, dan penggantinya juga pasti akan lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi kita belum melihat tarik tambang yang kemudian terjadi ini bisa benar-benar mengantarkan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu jadi kata saya adalah pemilu di Indonesia kalau masih terus seperti ini, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang besar. Kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang mandiri. Kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang kemudian sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan bisa memahami arti kemerdekaan itu dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu gagasan, konsep pemikiran baru. Bagaimana kita melihat bahwa apa yang terjadi selama ini, kita harus fair, kita harus objektif mengatakan bahwa bukan ini bangsa Indonesia. Indonesia tidak harus seperti ini. Dan kemudian ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus. Maka wahai para kaum intelektual, akademisi, pengamat, bahkan rakyat sebagai pemegang penuh kedaulatan, bangkitlah dalam pemikiran, bukan bangkit untuk kemudian fisikly saja, tetapi bangkit di dalam pemikiran-pemikiran yang baru, kesadaran baru. Bahwa mari kita mengedukasi masyarakat bahwa pemilu itu adalah kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan kontestan saja, bukan kepentingan partisan peserta pemilu saja, apalagi bukan kepentingan penyelenggara pemilu. Dan ketahuilah bahwa pemilu adalah kepentingan bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita kembali bisa bermartabat, bisa kemudian menjadi bangsa yang disegani, bangsa yang berdaulat, dan kemudian bisa mengantarkan generasi yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang, dan kita bisa menembus dunia. Kita menjadi warga dunia yang dipandang karena kita mempunyai integritas keindonesiaan, keumatan, kebangsaan yang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.